Ini ada sisi yang lebih gelap, biar lo tahu penipuan besar-besaran. Iya. Apa tuh? Jasa konsultan joki pinjol. Jadi pinjol aja udah buruk nih. Udah buruk. Pinjol kan setan yang dianggap malaikat sama banyak orang kan. Iya. Sebenarnya dia menjerumuskan ke dalam banget guys, melilit seseorang. Nah, ini ada yang lebih buruk lagi. Ada yang menggunakan keburukan untuk keburukan. Keburukan lagi. Gimana tuh joki pinjol tuh gimana? Oh. Video kali ini gue akan kembali membongkar penipuan yang sedang ramai di medsos nih bersama Pak Bray. Oke. Wih, luar biasa. Selamat datang di channel saya, Pak. Iya. Luar biasa. Terima kasih udah Oke. berusaha untuk jadi orang baik juga di Indonesia. Karena sebenarnya di Indonesia nih bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang baik dan jujur kan. Iya, sama yang berani. Ya, sama yang berani bener. Iya. Ada orang yang baik dan jujur tapi nggak berani. Ada juga. Iya, betul. Iya. Banyak. Dan alhamdulillah nih Pak Bray termasuk yang berani menyerang pinjol. Iya. Dan joki pinjol. Iya. Kenapa Pak? Alasannya tuh tiba-tiba kok jadi joki pinjol? Saya ngelihat kalau di podcastnya Master Deddy Corbuzier kan ngebahasnya tentang telepon polisi. Sama DC waktu itu. Sama DC leasing. Matel. Iya. Matalang. Oh, Matalang. Iya. Oh, yang ini yang di Yang rampas motor itu. Iya, benar. Nah, sekarang kenapa bisa jadi pinjol, Pak? Ya, jadi gini. Kurang lebih gua 4 bulan itu membahas tentang Matel. Dan alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang teredukasi. Sudah bisa tahu caranya bagaimana menghadapi penagihan-penagihan yang dilakukan oleh debt collector. Khususnya debt collector leasing. Ya. Nah, masyarakat sudah teredukasi dan mereka sudah tahu caranya, tahu haknya apa, tahu kewajibannya apa. Di saat selama saya bikin konten itu banyak yang mengatakan Pak bahas pinjol, Pak bahas pinjol. Di komentarnya Di atau komentar, di DM juga, Pak bahas pinjol, banyak Pak masalah di pinjol lebih ngeri dari ini. Waktu itu gue nggak tahu sama sekali tentang pinjol itu seperti apa, sama sekali nggak ngerti. Oh, gue pikir biasa aja pinjol itu. Tapi setelah minggu ini gue mulai tentang pinjol, gue pelajarin betul, gue bilang saya akan memulai kampanye anti pinjol. Itu video pertama gua. Udih, luar biasa. Kampanye anti pinjol, siap-siap gua akan bongkar sisi gelap pinjol dan siapa pelaku-pelaku mafia pinjol dan orang-orang yang menyakiti masyarakat. Nah, masalahnya kan pinjol ada yang legal dan ilegal kalau nggak salah ya, Pak ya? Ya. Nah, itu diberantas tuntas semuanya kan, disamaratakan atau gimana? Saat ini gua mau angkat sisi gelapnya dulu. Biar masyarakat menilai, biar suara gua juga nyampe ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat mau legal mau ilegal, legal pun aturannya banyak yang disalahgunakan. Betul. Legal pun mereka menggunakan cara-cara ilegal. Betul. Meneror orang, walaupun orang-orang yang diteror, nomor-nomor yang meneror itu tidak mengakui dari penjual yang mana. Iya, tapi itu jelas penjualan data. Betul. Penjualan data sehingga walaupun itu sepertinya orang-orang ini nasabah merasa, Pak, saya pinjam ke aplikasi legal. Kenapa saya diterornya, diancamnya seperti binatang, Pak? Seperti binatang, bro. Dimaki-maki, diancam, dibunuh, dibakar, dihabisi keluarganya. Bukan hanya sebar data, bukan ya? Bukan. Dikirimi foto-foto asusila. Oh, dan diedit mukanya gitu? Diedit mukanya. Waduh. Gue udah punya segini. Bukti-bukti. Filenya udah gue kumpulin. Nah, dan denger-denger juga katanya itu mulai teror 4 hari sebelum jatuh tempo. Iya. Bener itu? Iya, betul. Sesuai yang di Pak Bray cari tahu? Betul. Nah, sekarang ini gue melihat pinjol ini kan memang ada legal. Artinya pemerintah juga mengatur ya. Iya, betul. Mengatur harusnya mengatur dan aturannya sudah ada, tapi pelaksananya beda lagi. Iya, benar. Pelaksananya pengawasannya kurang. Gue nggak akan memaksa pemerintah untuk menutup pinjol atau nggak. Ini ada sisi yang lebih gelap. Biar lo tahu penipuan besar-besaran. Iya. Apa tuh? Jasa konsultan joki pinjol. Jadi pinjol aja udah buruk nih. Udah buruk. Pinjol kan setan yang dianggap malaikat sama banyak orang kan. Iya. Sebenarnya dia menjerumuskan ke dalam banget guys, melilit seseorang. Nah, ini ada yang lebih buruk lagi. Ada yang menggunakan keburukan untuk keburukan. Keburukan lagi. Gimana tuh joki pinjol tuh gimana? Oke. Kita mulai dari kita kasih angka 20 juta. Iya. Orang punya hutang 20 juta. Oke. Kemudian dia Utang pinjol nih. Utang pinjol. Oke, utang pinjol 20 udah juta. punya akun 20 juta dia tagihannya. Dia udah bingung, kepepet, nggak bisa bayar lagi karena gaji belum datang. Akhirnya dia berusaha untuk top up. Top up tuh, top up Nambah nambah utang. Nambah utang dengan pinjol lagi. Oke.
Dia melakukan top up senilai 20 juta. Di aplikasi lain? Di aplikasiin atau di aplikasi itu sendiri. Oke. Karena limitnya naik. Oke. Total 40 nih. Oke. Hutang awal 20 juta. 20. Dia ngajukan 20 juta. Tahu nggak lu berapa yang pengajuan baru cairnya? 16 juta. Tidak 20 juta. Oh, jadi orang-orang yang pinjol itu ngutangnya 20 juta, cair ke rekening 16 juta? 16 juta. Tergantung persentase macam-macam. Nggak ngerti gua, ada hitungannya. Intinya tidak akan cair penuh. Dia dapat uang 16 juta. Oke. Dia membayar di sini yang 20 juta. Berarti masih ada hutang berapa? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Ditambah hutang baru berapa? 20 juta. Total berapa? 24. Dari hutang awal 20 juta, bikin hutang baru dengan harapan melunasi hutang lama, makin nambah 24 juta hutangnya. Oh, anggap aja ini utang lamanya bukan pinjol gitu. Pinjol. Oh, juga. pinjol. Pinjol. Oh, pinjol. Berarti turunnya bukan 20 juta juga ya? Aduh. Dapat 20 juta hutang baru dengan tujuan harapan melunasi 60 juta. Iya, dapatnya 16 juta lagi. Dapat 16 juta, berarti masih sisa minus 4 juta, ditambah hutang baru 20 juta. Jadi 24, hutangnya nambah berapa? 24 iya. Naik jadi 24. Nanti buat nutupin 4 minjem lagi. Minjem lagi. Aduh, Awalnya hutang 20 juta, jadi hutangnya nambah jadi 24 juta, bahkan bisa lebih. oh Bisa, itu penyebab orang yang ngerasa kayaknya saya minjem cuma 50 juta tapi jadi ratusan juta. itu penyebabnya. Oh, Ini sudah sangat mengerikan, bro. Udah parah ya. Dan kalau belum terlambat aja udah mulai di teror-teror tuh kayak gitu ya. Teror. Beuh. Kejem juga. Kita lanjut ke sisi gelap yang Lanjut lain. ke joki berikutnya. Setelah dia sudah kewalahan, dia nambah utang dari tadi jadi utangnya jadi 24 Iya, juta, bahkan 24, lebih, anggap aja 25 naik lah. iya. Kepepet dia nggak bisa lagi. Datanglah ke yang namanya jasa konsultan joki pinjol. Ada jasa konsultan joki pinjol nih. Orang yang sudah Ngapain? kepepet, dia nggak tahu lagi harus gimana. Ada orang yang pura-pura pahlawan mau membantu melunasi hutangnya. Datanglah. Lu joki pinjol, lu Ceritanya. konsultan. Enggak, Bapak deh joki pinjol deh. Iya, Bapak joki pinjol. Oke. Saya orang yang Yang kena punya nih. utang. Udah putus asa, nggak bisa bayar utang, pinjol nih Ya. kelilit-lilit. Kita pakai angkat lagi ya. Ya, makin gede nih. Nyampe lah 100 juta ya. 100 juta. Oke, lu datang Saya ke gua. Mau ngomong apa? Pak, saya punya utang pinjol nih 100 juta, gimana cara nutupnya nih, Pak? Oke, tenang aja. Hutang lu nggak usah dibayar. Duh. Terus gimana? Ini saya diteror. Gua akan menjaga lu, gua akan membackup lu, gua akan menjamin lu. Dengan cara Mana handphone lu? nih, handphone kasih. Handphone ya. Ntar dulu, gua hapus semua data lu. Hapus data semua. kontak. Data kontak Oke. gua hapus. Terus? Gua isi lagi pakai data yang baru, data fake, data acak, Oke. data nomor kontak ribuan acak. Iya. Pakai nomor lu. Kita download aplikasi pinjol yang lain sebanyak-banyaknya. Boleh. Kita ambil top up hutang baru dan top up di aplikasi itu. Oh. Tapi target kita kan hutang lu 100 juta. Iya, 100 juta. Karena lu harus mulai 100 juta, berarti gua harus dapat 200 juta Iya. dari aplikasi hutang yang baru ini. Oke. Kita harus dapat target 200 juta ya. Iya. Oke. Pinjem dari Banyak misalkan aplikasi. tadinya 100 juta tuh 5 aplikasi misalkan. Ini 20 aplikasi. Ini 20 aplikasi nih. Semua yang ada kalau perlu. 200 juta turun nih. Ntar dulu. Bro, ini cuma dapat 150 maksimal. Oke, 150. Ini jasa gua separuh. 50%. 50% dari 150. Waduh, oke, 75 nih. Buat gua nih jatah joki pinjol 75. 75. Oke, yang 75 lagi. Buat Laya dong. Enggak dong. Gua ambil juga buat menjamin lu supaya nggak ditagih. Lah, kagak bagi dua dong itu. Untuk jasa gua mengajukan pinjaman-pinjaman itu dengan tadi 75 juta, yang 75 juta nanti dulu ini gua ganti uang 75 juta dengan surat. Apa tuh Surat SKPP, surat sakti ini lu nggak bakalan ditagih. SKPP itu apa kepanjangan? Surat keterangan pengalihan penagihan. Oh, jadi Ini surat sakti. Lu nggak bakalan ditagih orang. Jadi dengan surat ini kalau datang debt collector gimana? Ya enggak, udah tenang aja urusan gua. Tunjukin surat doang. Tunjukin surat. Ini kayak jimat nih. Kayak jimat. Dan lu tahu apa yang terjadi? Iya. Lu pulang nggak dapat apa-apa. Iya kan diambil semua. Lu hutang lu nambah nggak? Nambah juga. Dari 100 juta jadi 200 juta. 250 dong. Oh iya, 250. Oh iya bener. Kan hutang baru 150. Diambil, iya bener. Hutang lu jadi 250. Iya, 250. Gua suruh cepet, tambah cepet 50, oh iya bener. Gua suruh lu nggak usah bayar itu semua. Tanggung jawab gua. Dengan surat ini Dengan surat itu. Gimana, Cak? Tapi yang terjadi ketika beneran ada debt collector, gimana nih? Debt collector tetap datang, lu tetap diteror.
Lah terus gue pasti protes dong. Pak, ini saya tetap diteror nih. Ini SKPP gimana? Itulah namanya gue bilang penipuan. Enggak, terus Oke. jawabannya apa? Jawabannya kan ketika ini di desa Serang nih, desa ini. Iya, iya. Orang lu desa Serang. Iya. Gue telepon lah dia. Gue telepon dia. Enggak usah. Enggak, lu di situ Enggak, lu aja. di situ aja, datang. Datang dia, lu nagih. Iya. Nagih. Bang, bayar utang. Oke. Nih, SKPP. Nah, lu hubungi aja nomor ini. Oh, iya, nomor ini. Ada nomor gua. Iya. Lu telepon gua. Iya, terus? Bang, lu bilang dong. Iya, nih ada debt collector nih. Ah, kasih nomor handphone ke dia. Oke, ini udah. Bro, lu nggak usah nagih, balik aja. Ntar gua kasih duit 3% dari total hutang dia setiap visit. Lah terus kalau nyampe duit habis? Urusan belakang. Yang penting dia gua jatah 3% dari total tagihan lu. Oh, jadi di awal setiap visit. Oh, jadi di awal terlihatnya kayak ih beneran berfungsi. Pulang dia kan? Oh iya. Dia pulang karena gua bayar. Iya. Duit membayar dia dari mana? Hah? Ya itu yang Duit jasa utang, backup, iya. jatah backup. Anjir, jasa backup gila. Bro, Dan apa nggak kejam bro ini bro? Ini penipuan bro. Iya, kalau duit backupnya habis. Ya, Lepas tangan dong. urus belakang. Ya, gue baik-baikin aja. Oh, tenang aja, nanti ini tenang aja. Oh, percaya sama kita Gini, gitu. tidak semua aplikasi punya feed collector. Tidak punya DC lapangan. Oke. Kan orang kaya lu kan banyak yang datang ke gua. Di antara misalnya 10 orang. Lu coba tetap 5 orang lah yang aplikasinya ada jasa penagihan lapangan. Iya. Yang 5 orang kan free. Iya, betul. Selama-lamanya gua ulur aja. Oh, penagihan pinjol itu tidak akan lama. 3-6 bulan ini mereka akan capek, nggak akan nagih lagi. Kalau memang niatnya lu gagal bayar. Nggak Ini mau bayar. jatuhnya kayak money game enggak sih, Pak ya? Bukan money game, sudah penipuan lah. Enggak, pengelolaan uangnya. Iya. Ya kan? Jadi dari orang yang baru selama masih ada orang baru, ini bisa buat nutupin yang atas nih. Nah, itu betul. Iya kan? Ini ada lagi yang ketiga yang mau kita bahas tentang itu, tentang kita Iya lagi kan? Kalau misalnya yang baru nggak ada total, habis kabur tinggal udah kan? Dengan uang yang 50%-nya itu. Iya. Oh iya bener. Kayak kalau di money game tuh itu kayak biaya pendaftarannya. Ya. Iya kan? Yang dibagi-bagi tuh kan Iya. ke atas ke bawah, kalau ngajak orang lagi nanti bisa dapat baru lagi. Iya. Ah, sih. Terus yang ketiga apa? Apa nggak gila bro kayak gitu? Apa orang nggak menangis bro? Iyalah pastilah. Udah diteror, udah ini uang nggak dapat, hutang makin numpuk. Iya, itu kayak penipuan Ponzi kan? Ya kan penipuan Ponzi kan gitu, bertahan berapa tahun, ketika member baru nggak ada, udah yang atas nggak dapat bonus lagi, kabur. Ini yang ketiga. Apa tuh? Bro, lu jadi member gua. Lah gue nih yang ditipu kan? Iya, lu jadi member gua. Ntar gua gaji lu. Oh, jadi pas udah ini nih, misalnya DC-nya udah balik, tuh kan berhasil. Enggak, udah akhirnya istilahnya udah yang tadi jatah untuk itu udah habis ta? Jatah untuk bayar dia jatah udah habis. backupnya. Gimana? Ditawarin. Gue pekerjaan lu untuk cari Korban baru lagi nih. baru. Waduh. Lu cari deh 2 orang 3 orang, ntar gue kasih komisi. Oke. Lu yakinkan mereka supaya apa yang gue bilang sama lu aman lah, pakai jasa konsultan ini, lu nggak usah bayar segala macam. Lu berhasil dapat narik uang dari dia, gue kasih komisi. Oh, misalnya 10% gitu ya? 10%. Oh, atau nggak tahu berapa. Oh, nggak tahu. Iya, tergantung perjanjian dianya. Akhirnya lu ikut kerja sama gue cari korban-korban lain. Ponzi nggak itu namanya? Ponzi iya. Nyampe dia nggak bisa nyari lagi nih. Ya nggak sudah. ada duit. Nggak ada duit. Lu yang akhirnya ditagih-tagih gue biarin. Kita. Gue biarin. Wah, gila. Jadi Iya. orang kedua ini nyesek banget nih. Udah mau ketipu di awal, ketipu juga harus tanggung jawab nyampe bawah-bawah tuh deret. Waduh. Kejem banget ya dunia ya. Jadi gue akan tetap bisa membackup lu dengan hasil lu nipu orang. Iya. Nipu mas. Terus jasa keuangan kayak jasa konsultan ini perorangan atau PT atau PT berbadan hukum, ini parahnya. Dan ini harus dibuka dan pemerintah harus bisa melihat. Oh, perusahaan jasa konsultan hanya berbadan hukum biasa. Oke. Kemudian dia melakukan pengelolaan keuangan nasabah, membayar hutang, menagih hutang, tapi dia tidak punya izin OJK. Itu dia sudah termasuk pelaku usaha jasa keuangan loh. PT ini nggak punya izin OJK? Tidak punya izin OJK. PT gede atau kecil nih, Pak? Besar, ini yang lagi gua rame ini sekarang yang paling besar. Waduh, yang lagi gua rame ini nih yang paling besar. Oke. Berarti korbannya udah banyak banget dong ya? Aduh bro, se-Indonesia cabangnya bro. Nah, alasan korban-korbannya nggak berani ngelapor udah jelas-jelas ditipu gitu, Pak? Mereka di brainwash, lu kan bisa brainwash ya? Iya. Orang yang awal datang dikasih tahu, ditakut-takut, diancam, dijamin keamanannya, dia hanya berarti benar-benar lu berharap sama gue ngelindungi lu. Iya. Selama lu nggak lapor, gue akan lindungi lu. Itu yang lu percaya. Walaupun pesan-pesan chat-chat Tetap WhatsApp masuk.
tetap masuk dulu. Termasuk. Lu percaya itu karena dari awal gue brainwash lu percayakan hidup lu sama gue. Apa? Ini ada keluhan-keluhan dengan curhat. Ya, ini saya di anjir, sabar. Udah sabar, ntar gue bantuin. Ya oke. Karena lu sudah percaya sama gue. Lu bisa kan tahu kan? Iya, tahu. Membuat orang percaya. Lu tadi bilang supaya di hipnoterapi kan untuk mengembalikan. Iya benar, untuk mengembalikan kepercayaan yang udah hilang. Iya. Gitu Buset, gila. Penipuan. Jadi penipuan di awal, pinjol nih udah buruk. Ada lagi penipuan kedua, jasa konsultan. Penipuan ketiga, Ponzi nih. Ponzinya. Astaga. Dan serangan-serangan kayak gitu ada efek sampingnya nggak? Psikis bro, habis dia, hancur keluarganya, mentalnya hancur. Dan itu yang dimanfaatkan oleh jasa konsultan ini meyakinkan gue backup lu. Padahal enggak, dihancur juga tetap. Dihancur. Iya, berarti ketipunya nggak puluhan juta ya Pak kalau kayak gitu? Ratusan miliaran. Ada yang nyampe miliar? Miliaran. Tadi yang gue habis podcast tadi dia sampai 700 juta. Mengekor-ekor. Jadi yang tadi dipinjemin sama jasa konsultan ini 700 juta. Dia punya hutang 700 juta, datang ke konsultan. Harapannya untuk melunasi 700 juta, cuman dikasih ucapan ludah aja. Lu nggak usah bayar, itu doang. Pengen gagal bayar itu ya? Cuman diajarin supaya untuk gagal bayar, tapi dia sudah disedot akunnya sampai 150 juta yang diambil semua, dia nggak bawa ulang sama sekali. Buset. Iya, akhirnya ya stres dengan ancaman-ancaman begitu. Pasti bro. Tapi ditanya nggak Pak, itu konsultannya kemana? Ya ada, konsultannya di situ. Tapi tetap dijanji-janjiin gitu. Janji manis. Manis. Iya, tapi psikologisnya jadi nggak tenang. Seumur hidup. Diteror tetap. Nah, itu berarti hati-hati banget. Teman-teman yang belum kejeblos pinjol, jangan sampai kejeblos pinjol ya, Pak? Betul. Karena tadi awal udah gue bilang, dari utang 20 juta bisa sampai 24-25 juta. Nyampe ratusan juta malah. Dia pengen ngelunasin 25 juta, pinjam lagi, nambah lagi, terus itulah akibatnya akhirnya sampai ratusan juta. Jadi rentenir aja itu udah sebutan jahat. Pinjol lebih jahat dari rentenir. Lebih jahat lagi. Tapi kan ini Pak, iklan-iklannya katanya pinjol itu cuma 0, sekian persen. Batas maksimal yang diatur ada, persentase 0,3% segala macam ada. Tapi kan tadi sistem yang membuat membengkak tadi. Hutang baru yang tidak penuh didapatkan. Iya, itu ya yang nggak diatur ya? Ada aturannya nggak sih sebenarnya? Potongan administrasi segala macam. Iya bener. Alasannya admin apalah. Iya. Jadi yang diterima nggak utuh. Udah mah nggak utuh. Plus 0,% itu per jam, per detik, per hari. 0,3%. Jadi misalnya saya minjem 10 juta nih, anggap aja 1% nambahnya. Iya. Per hari. Per hari itu misalnya gue pinjemin lu 1 bulan. 1 juta, bunga lu 10 juta biar gampang 10 ya. 10 juta iya biar gampang. 0,3% berapa? Enggak, 1% aja lah Pak biar gampang. 1% ya 10.000. 10.000. 10.000. Iya, 30 hari kemudian lu harus bayar gua 300.000 nambahnya. 30 hari 10 juta 90%. 0,3 kali 30 berapa? 9%. 9%. 9% dari 1 juta. 10 juta. Dari 1 juta 9%, berarti 10%-nya itu dari 1 juta ya 90.000 9%. Jadi didiemin pun nambah, bayar nambah, nggak dibayar apalagi denda plus diteror. Lunasin gimana? Harus lunasin ya semuanya. Enggak, kalau dilunasin denger saya ada bro, orang yang sudah pinjol gimana cara ngelunasinnya? Iya sih bener. Dia pinjol karena nggak punya uang. Gimana cara ngelunasin dia? 20 juta, iya, minjem 20 juta, transfernya 16 juta doang. Orang yang sudah minjem pinjol itu orang yang sudah tidak ada upaya lagi untuk mencari penghasilan lain. Makanya dia minjem pinjol. Gimana dia harus membayarnya? Iya, tapi ini orang-orang yang kelilit yang kayak jasa konsultan itu orang-orang pinter atau orang yang bermacam profesi. Manajer perusahaan ada, dokter ada, macam-macam. Sebenarnya orang-orang pintar semua ya? Pintar. Orang manajemen keuangan ada. Tapi karena mungkin kepepet hidup, akhirnya dia nggak bisa mikir panjang. Sampai jual aset, jual apa untuk itu. Aduh, saya sedih banget. Aduh iya, kita juga mau bantu. Masalahnya miliar. Kita kalau duit miliar juga enak kalau punya. Hutang itu tidak akan ini ya. Hutang itu termasuk hutang pinjol tidak akan ada yang bisa membantu hanya dengan nasihat. Yang bisa membantu adalah diri kalian sendiri. Iya, pertama stop, ya, bayar, sudah itu doang. Lu kalau minta nasihat sama orang apalagi jasa itu, sudah darah lu udah habis. Disedot dagingnya. Dagingnya. Astaga, itu parah banget sih.
Kok ada orang setega itu ternyata? Itu yang terjadi. Dunia gelap pinjol ini gue bongkar bro sekarang bro. Makanya gue minta bantu lu kan pembongkar penipuannya. Pasti. Kita bongkar terus. Tapi nyebut perusahaan nggak Pak kalau di medsos? Enggak, ada. Ada yang nyebut karena dia ini gue kan gue sebut aja. Dan gak gue sebut, awalnya nggak gue sebut. Oh awalnya Tapi semua dia, jasa konsultan. jasa konsultan. Lama-lama dia ini nyebut gue ya gue sebut balik. Oh iya benar, dibales itu aman tuh kalau dibales. Karena dia udah nyebut duluan. Iya, kalau kita yang nyebut duluan, oh bahaya itu. Benar-benar. Oh oke. Berarti resikonya cukup besar juga nih Pak ngelawan perusahaan dan orang-orang jahat. Gue nggak apa ya, gue ikhlas aja lah bro. Gue mau membantu membongkar ini supaya masyarakat benar-benar teredukasi dan lepas dari pinjol. Ini masalah besar. Mohon pemerintah juga tolong kita sama-sama bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Kalau memang pinjol tetap mesti diizinkan, tolong diatur dengan sebaik-baiknya regulasi yang diawasi. Jangan sampai penagihan-penagihan yang di luar batas manusiawi itu terus terjadi. Betul. Terus yang kedua, jasa konsultan pinjol ini harus tutup. Harus itu. Harus itu kalau jasa konsultan. Dia jelas nipu orang, dia meres orang. Meres itu parah. Membuat orang lebih dalam lagi hutangnya. Ini harus tutup jasa penipuan Ponzi itu jelas. Iya. Dan teman-teman kalau saya boleh ngasih saran, kalau teman-teman kepepet nih untuk bayar hutang atau kepepet nggak bisa bayar kontrakan, pinjol jangan pernah jadi pilihan. Setuju ya Pak ya? Jangan pernah pinjol, lebih baik pinjam ke saudara. Betul. Ke temen. Benar. Ke bos kita. Betul. Bahkan ke bank jauh lebih baik. Iya daripada pinjol. Karena pinjol nggak akan pernah ada selesainya. Kamu akan kelilit, ujung-ujungnya kamu akan ada pikiran untuk putus asa. Betul. Nah ini yang bahaya kan? Gue takutin bu, keluarga hancur, anak istri hancur, cerai, sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Iya sih memang kalau diteror psikologis kena, dia nyadar punya utang juga, harus jadi tanggung jawab juga, dia merasa udah menggunakan uangnya juga. Double. Kalau lu sudah tidak punya jalan keluar, pikiran paling jelek lo apa? Iya benar. Lari dari dunia ini bro. Nah itu jangan sampai. Itu yang paling kita takutkan. Itu yang berusaha kita cegah ya, biar seenggaknya ketika Anda sudah maksimal, ketika Anda sudah punya niat baik, etikat baik untuk melunasi hutang, tapi ternyata tidak mampu, bukan karena alasan lain, bukan karena niat lain, hukumnya hutang adalah perdata. Oh, nggak bakal pidana ya? Tidak bakal pidana. Jangan khawatir, akui ketidakmampuan itu, saya tidak mampu bayar, gagal bayar. Oh, kalau itu yang disebut gagal bayar? Gagal bayar. Dan itu tidak ada sanksi hukum apapun. Nggak ada sanksi hukum pidana dan semacamnya, perdata jatuhnya. Perdata. Jadi lu daripada berbuat yang lain-lain, gali lubang, tutup lubang, lu akuin aja datang ke kantor pinjolnya, saya tidak mampu membayar. Itu nanti ada mekanismenya lagi. Itu ada asuransinya bro. Oh ada asuransi? Ada asuransi. Jadi sebenarnya mereka sudah di cover asuransi. Jadi sebenarnya mengakhiri hidup bukan bagian dari pilihan juga kalau udah memang terlanjur terjeblos. Tapi bagi teman-teman yang belum kejeblos, jangan sampai. Karena pinjol itu bukan malaikat. Dia setan berkedok malaikat. Jadi pinjol itu, nih saya sebutin dari yang saya tahu ya Pak ya. 4 hari tempo, sebelum jatuh tempo udah diteror. Udah teror abis-abisan. Terus juga tadi yang dananya cairnya nggak full dengan alasan admin lah, dengan alasan bukan bunga ya Pak ya, alasannya admin lah, biaya pencairan, biaya aplikasi, macam-macam. Terus juga dia mainin psikologis. Kalau kamu nggak bayar, bukan hanya kamu yang diteror, tetangga. Bener ya Pak? Betul. Ya kan? Semua kontak lu yang ada. Bener. Orang paling takut dipecat dari pekerjaan. Betul. Kantornya diteror juga. Jadi full. Dan yang neror itu nggak ketahuan dari aplikasi mana. Nah itu makanya bagi teman-teman ini sangat edukasi yang sangat bagus banget yang dilakukan sama Pak Bray. Dari mulai pencegahan penipuan, terutama yang tadi tuh yang jasa konsultan itu. Plus itu harus tutup bro. Itu harus tutup. Iya. Plus juga ya menyadarkan masyarakat bahwa pinjol tidak semanis bukan solusi. Pinjol bukan solusi. Pinjol jauh dari solusi. Itu seperti kayak gali sumur tutup lubang. Betul. Iya Pak ya? Betul. Jadi lebih dalam. Setiap kali kamu gali sumur, tutup lubang. Gali sumur lebih dalam lagi, tutup sumur ini. Nggak pernah ketutup. Jadi maka dari itu ini semoga jadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Hati-hati banyak penipuan-penipuan keuangan. Pokoknya ketika kamu melihat uang cepat, itu tanda bahaya. Tanda bahaya. Lu sebagai pengguna pinjol, lu rajin membayar, reputasi lu baik di pinjol itu, lu akan ditawarin limit dinaikin terus. Lu dianggap
calon korban daging nih. Iya, iya. Akhirnya lu makanya sampai memegang itu karena itu. Oh, karena kelihatannya limit seolah-olah itu saldo kita ya, Pak ya? Saldo kita seolah-olah seneng kan kita butuh duit ada limit 60 juta ya gas aja lah. Iya sih. Itu ingat loh guys, limit itu iming-iming. Iming-iming. Ketika kamu mencairkan 50 juta, kamu nggak dapat 50 juta. Nggak. Udah mah nggak dapat 50 juta, kamu balikinnya harus lebih dari 50 juta. Membengkak. Karena 0, sekian persen per hari. 0,3. Iya, 0,3 maksimal. Iya, per hari. Tapi hati-hati, ada di luar itu ada denda keterlambatan. 0,3 kali 365 satu tahun itu Iya, 109%. 109%. Satu tahun lu punya utang pinjol 10 juta, satu tahun lu nggak selesai, berarti lu akan membayar 20 Sesuai juta. hitungnya. Astaga, 109%. Kalau lu hitung aja 0,3 kali 365 itu 109%. 100. Jadi kalau utang 50 juta, besoknya jadi 100 Juta dalam lebih. waktu satu tahun. Waduh. Berasa itu bukan bunga lagi tuh, bener-bener. Malak itu malak jatuhnya. Ampun. Gila itu. Kalau saya dengar juga itu kalau kamu lunasin guys. Misalnya kamu ada orang baik nih yang mau membantu. Dilunasin tidak sesuai temponya, kamu kena denda lagi. Nah, ya. Iya kan ya, Pak? Terus ini pesan gue, bro. Apa? Masalah teror dan masalah penagihan, orang kan itu. pada takut. Iya benar, itu gimana? Didatangi ke rumah takut, nggak usah takut. SKPP tadi, itu yang dibilang jaminan oleh jasa konsultan, surat sakti, itu nggak ada artinya. Lebih baik kalian kalau didatangin DC ke rumah, temuin baik-baik, ajak ngobrol baik-baik. Ketika dia berbuat aneh-aneh, mulai mengintimidasi, foto orangnya rekam, nggak akan berani dia. Oke. Semakin diintimidasi, lu telepon 110. Oke. Oh, 110. Call center darurat Polri. Oke, kalau Itu akan datang polisi ke rumah lu. kalau nggak salah masuk paksa ke dalam rumah juga itu bagian pelanggaran Betul, hukum ya, Pak? betul. Bisa dilaporin ya? Jadi nggak perlu namanya surat SKPP dari jasa konsultan itu. Iya. Dan 110 itu udah otomatis ke kontor terdekat ya? Seluruh Indonesia. Iya, kantor polisi Kantor terdekat terdekat, kita iya. ya? Oke. Jadi sekali lagi nggak perlu kalian mengharapkan adanya nama jasa konsultan untuk membelain kalian. Nggak perlu. Iya. DC lapangan tidak akan pernah berani berbuat macam-macam di rumah kalian. Betul. Cukup foto, videokan, layani baik-baik. Kalau dia berbuat macam-macam, video sudah ada, tinggal lapor ke Polsek, ke Polres. Betul. Pak, orang ini berbuat pidana, mengancam saya, maki-maki saya, perbuatan tidak menyenangkan, masuk penjara dia. Iya. Dan saya berharap semoga Polri bisa membantu para korban-korban ini nih. Karena mereka juga sebenarnya dalam kondisi kepepet, minjem sana sini mungkin nggak dapet, mikir ngelihat iklan yang ada di YouTube, ada di TikTok, iklan ada masif. Iklan masif, iya. Masif. Tergiur, seolah-olah iklannya manis banget soalnya. Bunga hanya 0 sekian persen. Dipikir per bulan. Iya kan, orang-orang mikirnya per bulan. Per hari. Ini per hari, guys. Per hari. Edan, per hari. 1 tahun 100% utang lu nambah. 100%. Belum itu di luar biaya denda kalau lu telat. Yes. Belum kalau misalnya lu lunasin, itu juga salah. Akan ada denda pelunasan. Lu nggak sanggup bayar, lu pasti utang lagi, kepikiran utang pinjol lagi. Makin numpuk tadi gue bilang. Makin numpuk. Dari 20 juta jadi utang nambah 26 juta. Iya benar. Berarti emang bahaya. Udah mau pinjol bahaya, jasa konsultan bahaya. Ponzi juga. Ditambah lagi di bawahnya udah mau kepuruk. Iya sih, Pak. Kalau orang yang udah kepuruk, putus asa, apapun gue lakuin dah kalau emang dijanjiin bisa selesai. Di brainwash, bro. Di brainwash total ya, betul. Bahkan ya itu yang dilakukan dukun juga, makanya sampai ada korban-korbannya yang mau dicabuli, Pak. Karena ya udah nggak apa-apa dah, ini usaha gue udah bangkrut. Kalau memang ngelakuin ini bisa ngebuat usaha gue hidup lagi, ayolah. Itulah yang terjadi, Pak. Waduh, inilah gila memang orang. Gila. Dan biasanya, nih saya kasih tahu nih, Pak. Kalau tadi kan Pak Bray udah terima kasih udah ngasih tahu penipuan-penipuan itu. Kalau penipuan dukun, pencabulan itu di posisi paling terakhir, Pak. Posisi pertama ritualnya nih. Ini biar toko kamu hidup lagi. Ritualnya sediain 7 kopi. Udah nih, ritual hari kedua. Nih sediain 7 daun, 7 kembang. Udah, hari ketiga sediain lagi nih benda ini. Disebutin tuh nanti nama bendanya. Oke, berikutnya, kok belum muncul juga nih efeknya? Berikutnya, sediaan ini. Wah, kok belum muncul juga, Mbah? Saya harus datang ke lokasi ritual. Wah, saya dapat bisikan goib. Energi kamu kurang besar nih. Ada langkah terakhir. Energi saya harus nyatu sama energi kamu. Dengan cara berhubungan intim di sini, di tempat ritual. Padahal dia awalnya sudah nggak berhasil, masih percaya. Bayang, Pak. Mikir kan, langkah terakhir nih.
Masa langkah terakhir doang kagak dilakuin? Gue udah susah-susah nyediain langkah awal. Bisa jadi ini modus untuk pelunasan hutang juga bisa. Betul. Awalnya dibantuin. Langkah Kamu terakhir. kalau mau lunas hutang kamu gini-gini sampai disetujui gitu. Iya bisa. Wah banyak itu. Waduh. Makanya bahaya banget kalau udah kejeblos di lubang itu guys. Ya, jadi semoga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Nanti medsosnya Pak Bray saya tampilin di sini untuk ngeliat edukasi-edukasi yang dilakukan Pak Bray ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak Pak Bray. Ya. Kalau kayak gitu saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Pak Bray, boleh kasih pesan nggak? Kalau orang udah kepepet, selain pinjol apa yang harus dilakukan? Berdoa, ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, pasrahkan diri kepada Allah. Betul, saya setuju. Karena Nabi Musa, Nabi lihat kisahnya. Nabi Musa ketika ke pojok Firaun, nggak ada pilihan lain selain damai sama Firaun tuh, Pak. Iya kan? Tapi ya udah, gue pasrah dah. Ayo dah, ayo gas. Baru Allah turun tangan, belah lautan, ya kan? Betul. Keajaiban terjadi. Rasulullah SAW, ya kan? Diusir, apa-apain. Akhirnya ya udah pasrah dah, iya dah. Ikhtiar sudah. Harus berdarah, iya dah. Berdoa sudah, kan akhirnya kita pasrahkan. Mulai orang ngelihat, ih dia baik ternyata ya gitu. Nabi Ibrahim udah diikat, bayangin itu di hatersnya satu negara guys. Dia sendiri diikat, mau dibakar nih. Satu-satunya pilihan yang dia bisa lakukan adalah damai sama mereka, nggak dibakar tuh. Betul. Tapi ya udah gue pasrah, gue emang nggak bisa, nggak sanggup apa-apaan. Daripada gue damai sama mereka, ngapain? Udah dibakar. Keajaiban terjadi. Ya, Allah tidak akan memberikan beban kepada umatnya yang tidak sanggup dipikulnya. Jadi kalau udah mentok nih, mengakhiri hidup itu akan membuat repetisi rasa sakit yang tidak akan selesai sampai akhirat nanti. Ya. Rasa sakit yang kamu rasakan akan Allah ulang. Itu akan menambah rasa sakit yang nggak berkeselesaian. Jadi kalau udah nggak bisa, udah mau dibawa ke perdata, ayo dah perdata dah. Betul. Gitu. Betul. Angkat tangannya pasrah. Dan akui itu salah. Ya. Gitu. Dan bagi teman-teman yang belum terjeblos di situ, jangan sampai download. Iya. Betul. Jangan sampai tergiur iklan. Iya. Pokoknya itu aja sih saran dari kita. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Bro. Iya. Bye bye.